Gamanku tepi saja ya. Mijil marwat berikanan rambut pada. Korulekara. Om Swastiastu. Dalam mewujudkan visi Nangun Satkertiloka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, pemerintah Provinsi Bali kembali menyelenggarakan Lomba Ogoh-Ogoh Sebali tahun 2023. Lomba Ogoh-Ogoh Sebali ini merupakan wujud apresiasi Bapak Gubernur Bali terhadap kreativitas para Yowana dalam menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1945. Semoga kegiatan ini dapat menjadi wadah bagi para Yowana untuk melestarikan nilai-nilai luhur kearifan lokal Bali serta menjaga keharmonisan alam Bali dengan tetap menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Mari kita ikuti dan sukseskan Lomba Ogoh-Ogoh Sebali tahun 2023. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Dan menariknya untuk topik yang kita akan bahas sore hari ini adalah terkait ogoh-ogoh, yakni Lomba Ogoh-Ogoh Sebali tahun 2023. Bagaimana kita tahu bahwa para Yowana, para muda-mudi mengembangkan kreativitasnya, salah satunya menyalurkannya dalam bentuk ogoh-ogoh. Dan kita juga bisa lihat tatkala kita melintas di beberapa lokasi, beberapa tempat Bali Banjar itu pasti sudah dipenuhi oleh berbagai macam utawi sekancan piranti ogoh-ogoh untuk bisa menyambut yang namanya Hari Raya Nyepi yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Ya pemirsa Bali TV, bagaimana antusiasmenya atau kalau bisa disebut dengan excitednya generasi muda ini menyambut bulan Maret nanti dengan pawai ogoh-ogoh dan juga bagaimana Lomba Ogoh-Ogoh Sebali tahun 2023 ini digelar, karena kita tahu selepas dari badai pandemi COVID yang menyebabkan kita melaksanakan segala sesuatu dengan keterbatasan, tetapi kita eksplor kembali 2023 ini. Saya tidak sendiri pemirsa Bali TV, sore hari ini untuk membahas topik kita saya ditemani oleh dua orang narasumber ya. Di sebelah kiri saya dan di paling ujung. Saya mulai dengan paling ujung dulu ya. Beliau adalah Bapak Putu Eka Gunayase SSM Hum. Beliau adalah selaku dosen Fakultas Ilmu Budaya UNUD atau lebih dekat kita sapa dengan Bapak Guna. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu Ayu. Punapi Gatra Pak. Astungkare Segaroger. Segaroger. Terima kasih loh Pak hadir pada hari ini kembali di tengah-tengah pemirsa. Dan di sebelah beliau atau di tengah-tengah kita, beliau adalah Bapak Ide Bagus Alit Suryana SAGMSI. Beliau ini adalah selaku Kabid Tradisi dan juga Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang nanti kita akan banyak ajak berbincang tentang isi daripada Lomba Ogoh-Ogoh 2023 ini. Kita sapa beliau dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita sapanya lebih dekat dengan Pak Bagus atau Tu Aji? Bebas saja. Bebas. Terima kasih Atu sampun hadir sore hari ini di tengah-tengah pemirsa Bali TV. Ya, pemirsa langsung kita bahas karena nampaknya kalau yang menyaksikan kita di layar kaca kali ini adalah para muda-mudi atau generasi muda, para Yowana, nampaknya sangat excited ini. Wah, ada Lomba Ogoh-Ogoh, harus berkreasi dengan semaksimal mungkin sekali Nike Bapak Nge. Kita mau ke dasar sastra dulu, mungkin Niki tepatnya ke Pak Guna. Dasar sastra Ogoh-Ogoh Nike seperti apa? Si Bapak silahkan. Matur suksema Ayu. Jadi pelaksanaan
kreativitas ogoh-ogoh yang atmosfernya sudah mulai terlihat di Bali. Benar sekali. Itu memang tidak bisa kita lepaskan dari rangkaian Hari Suci Nyepi yang sebentar lagi pada bulan Maret akan kita songsong bersama. Nah, untuk bisa memahami ogoh-ogoh itu, maka kita mesti membaca sumber-sumber sastra yang berhubungan dengan pelaksanaan Hari Suci Nyepi, terutama dalam tautannya dengan Tilem Kesange. Inggih. Ada 3 sumber sastra yang bisa dijadikan sebagai sumber literasi kita untuk bisa mengetahui lebih mendalam makna dan fungsi ogoh-ogoh di Bali. Yang pertama itu adalah Pustaka Sundari Game, dan yang kedua adalah Sangyang Aji Swamandala, dan yang ketiga itu ada Siwa Tatwa Purana. Nah, di dalam Pustaka Sundari Game, salah satu sumber literasi Bali yang paling sistematis ketika menjelaskan upacara yadnya di Bali, di sana disebutkan bahwa pada saat Tilem Kesange, masyarakat Bali mesti melaksanakan upacara buta yadnya. Bentuk dari ritual upacara buta yadnya ini dapat dibedakan menjadi 3 sesuai dengan tingkatannya. Bisa yang caru panca sata, bisa panca sana, dan juga bisa tawur yang dilaksanakan di Catus Pataning Desa atau pusat dan perempatan desa. Nah, pada saat upacara ini dilakukan, ya, di rumah-rumah warga juga menghaturkan segahan sia tanding, caru ayam berumbun, termasuk juga tetabuhan tua ara. Nah, ini diberikan persembahannya kepada Hyang Buta Raja dan Kala Raja, ya, yang termasuk juga Buta Kala Bala yang diyakini akan memasuki desa-desa pada momentum hari Tilem Kesange itu. Nah, setelah kemudian di rumah-rumah dilakukan upacara buta yadnya itu, barulah kemudian warga masyarakat melakukan upacara tawur begitu, dan setelah itu ada prosesi yang disebut dengan pengerupukan. Nah, pada saat pengerupukan ini, ya, masyarakat Bali kemudian menyisipkannya dengan ogoh-ogoh, pawai ogoh-ogoh. Ya, kalau kita baca dengan lebih detail sumber sastranya yaitu Sundari Game, upacara pengerupukan ini, ya, bertujuan 2 hal. Yang pertama yaitu umantukaken ikang sarwa buta kabeh, jadi mengembalikan para buta kala kembali ke tempatnya sehingga tidak mengganggu stabilitas desa. Dan yang kedua itu amunduraken sarwa sasamrana, jadi menghalau wabah baik itu yang berupa sasab untuk tumbuh-tumbuhan, termasuk juga merana dan juga kegeringan untuk manusia. Nah, jadi inilah dasar sastra pelaksanaan pengerupukan yang di dalamnya juga diisi pawai ogoh-ogoh sesuai dengan kreativitas generasi muda kita saat ini. Nah, kalau kemudian kita membaca sumber literasi yang lain, di dalam Sangyang Aji Swamandala misalnya, di sana disebutkan bahwa Sangyang Kala Kali itu memasuki desa dan kita mesti memberikan buta Kala Kali ini laban, sehingga kemudian tercipta dan terjadi keharmonisan desa. Terakhir, kalau kita membaca Siwa Tatwa Purana, pada saat momentum Tilem Kesange itu, kita memberikan persembahan kepada Sangyang Kalagumi. Di masa lalu, persembahan kepada Sangyang Kalagumi ini juga disertai dengan aji tabuhrah, sehingga ada sabung ayam dan tetesan darahnya, itulah yang digunakan untuk persembahan kepada Hyang Kalagumi. Nah, di sini, terutama di dalam Pustaka Sangyang Aji Swamandala, kita menemukan ketika upacara tawur itu dilakukan, mejalaran tetangguran, jadi harus disertai dengan tabuhan berupa gamelan. Kemudian yang kedua, juga disertai dengan bulus, begitu ya, ada kentongan tek-tekan yang bulus, dan surangkaning ramye, segala hal yang bisa
menjadi pengerame warga masyarakat di desa. Nah, kalau kemudian hari ini kita melihat transformasi tetangguran menjadi Bleganyur, kemudian juga ada banyak tek-tekan ya yang dibuat dengan berbagai kreasi tabuhnya. Nah, masyarakat Bali dengan kreativitas yang dimilikinya mentransformasikan Surangkaning Ramye ini menjadi pergelaran dan termasuk juga sisipan bentuk seni rupa bernama ogoh-ogoh. Oh, baik. Jadi sesungguhnya ogoh-ogoh itu merupakan bagian dari pengeramye satu upacara tawur yang dilaksanakan di Bali. Baik, itu dia sepintas di awal segmen 1 kita pemirsa Bali TV. Alangkah menariknya perbincangan kita semakin di segmen berikutnya nanti, karena kenapa kami juga akan mengundang Anda seluruh pemirsa Bali TV yang ingin bergabung di line interaktif kami. Kami akan tunggu nanti untuk Anda pemirsa, Anda bisa berbincang dengan kedua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Sesaat lagi untuk Anda. Ya, pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua kami akan mengundang Anda di line telepon interaktif kami. Seperti janji kami tadi, silakan untuk Anda yang ingin berbincang dengan kedua orang narasumber kami seputar topik yang kita angkat, yakni Lomba Ogoh-Ogoh Sebali tahun 2023. Silakan Anda tersambung dengan kami di 0361 894 8400 atau bisa juga di 0361 894 8401. Langsung kita di segmen yang kedua kembali ke Bapak Gune sebelum kita mengetahui pelaksanaan Ogoh-Ogoh 2023 dengan Tua Aji ya. Bapak, tadi kita sudah dijelaskan sedikit bagaimana dasar sastra adanya ogoh-ogoh. Nah, sekarang untuk perkembangan ogoh-ogoh sendiri ini khususnya di Bali seperti napi, Bapak bisa dijelaskan? Iya, jadi kalau kita melihat genetika kreativitas ogoh-ogoh ya Ayu, genetika kreativitas ogoh-ogoh yang ditautkan dalam satu pelaksanaan upacara sesungguhnya sudah berlangsung sangat lama di Bali. Kalau kita melihat misalnya upacara Pitrayadnya, terutama upacara pengabenan yang besar, itu pasti ada figur yang diwujudkan menyerupai patung yang disebut dengan kaki patuk dadong sempret. Atau di tempat lain juga disebut dengan kaki manuh dan nini manuh yang biasanya itu digunakan sebagai pengantar petulangan yang ada dalam posisi paling depan. Nah, tujuannya secara simbolis kaki manuh, nini manuh atau kaki patuk dadong sempret ini agar perjalanan jiwa ketika menuju alam sunia itu bisa terbebas dari berbagai gangguan seperti itu. Kedua, kalau kita melihat juga upacara yang ada di Bali, misalnya di Pitrayadnya, berbagai bentuk petulangan sebagai tempat wadah dari tulang itu, ya ada yang berwujud singa, kemudian gajah mine, lembu dan yang lain sebagainya itu sudah digunakan oleh para leluhur kita sejak dulu sekali begitu. Nah, tetapi khusus untuk ogoh-ogoh yang menjadi tambahan pada saat pelaksanaan upacara tawur itu memang diyakini oleh sejumlah kalangan atau peneliti baru berkembang sekitar tahun 1980-an. Kalau kita membaca catatan dari Miguel Covarrubias misalnya dalam Island of Bali atau bukunya tentang Pulau Bali, ketika tahun 1930-an belum ada ogoh-ogoh yang juga diarak pada saat momentum tawur kesange. Jadi Miguel Covarrubias menjelaskan suasana di kota Denpasar 1930-an itu baru ada masyarakat yang melaksanakan tawur, kemudian ketika keliling desa masyarakat menyalakan petasan, kemudian sejumlah seketrune itu menggunakan berbagai hiasan terutama gambar-gambar dan cat pada tubuhnya, kemudian menggunakan lom dan seterusnya. Dan mereka juga mengatakan kata megedi-megedi sebagai sarana untuk mengembalikan Buta Kale ke asalnya masing-masing. Jadi sekitar tahun 1930-an itu penggunaan ogoh-ogoh dalam konteks tawur belum ada. Nah, oleh sebab itulah kemudian diyakini pada tahun 1980-an ada kreativitas masyarakat untuk membuat suasana tawur itu menjadi ramye
Jadi ogoh-ogoh inilah yang dijadikan sebagai magnitud kreativitas seni budaya agar masyarakat kemudian ikut dalam pawai dan arak-arakan yang dilakukan di desa. Nah, yang terpenting juga perlu diketahui adalah pada saat prosesi ogoh-ogoh itu diarak, yang tidak boleh dilupakan adalah bagi para pendeta yang mengetahui mantra tetulak atau penolak dan termasuk juga penyengker agung, itu diuncarkan pada saat pelaksanaan tawur itu. Termasuk juga ada menghidupkan api prakpak, termasuk juga menggunakan kokoro dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sesungguhnya ogoh-ogoh itu secara genetika berkembang terus dalam arus kebudayaan dan ritual upacara di Bali. Nah, sekarang ini fenomenanya adalah generasi muda kita menanti pelaksanaan Hari Suci Nyepi termasuk juga Tawur itu euforianya lebih banyak tertuju pada ogoh-ogoh itu sendiri begitu ya. Benar sekali. Jadi setiap malam mereka pasti ikut secara kolektif bersama teman-temannya untuk membuat ogoh-ogoh di Banjar begitu. Iya, rela ya Pak Guna ya, begadang ya. Iya, wajib. Demi penggerupukan nanti, itulah semangatnya generasi muda atau para Yono kita. Ya, itu tadi dari Pak Guna pemirsa Bali TV, kami masih menunggu dan menantikan untuk Anda ingin bergabung di layar interaktif kami. Dan sekarang langsung kita ke Tuaji. Atuh, kita mau tahu Lomba Ogoh-Ogoh 2023. Nah, apalagi ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Kita ingin mengetahui pastinya ada apa sih di 2023 ini, dan kita meyakini pasti berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya mungkin kita agak terbatas ya, karena kondisi kita masih dalam mungkin angka kasus COVID yang tinggi, dibatasi untuk terlalu berkumpul dan sebagainya. Nah, apa surprise yang bisa diberikan di 2023 ini terkait dengan Lomba Ogoh-Ogoh? Silahkan. Oke, terima kasih. Jadi di tahun 2023 ini pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali kembali melaksanakan Lomba Ogoh-Ogoh. Nah, jadi lomba ini dilaksanakan sebagai wujud penghargaan kepada kreativitas para Yowana, para Seketruno yang begitu luar biasa. Seperti Bu Ayu sampaikan tadi, hampir di semua Banjar sekarang semua Yowana mempersiapkan pembuatan ogoh-ogoh. Jadi kreativitas seni budaya ini sejalan dengan visi Nangun Satkirti Loko Bali menuju Bali era baru. Jadi Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster sangat-sangat memperhatikan budaya Bali, bagaimana kita melestarikan budaya Bali, terutama dalam hal ini menghargai semangat menjalankan agama bagi generasi muda para Yowana di Banjar-Banjar dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945 ini yang akan jatuh pada tanggal 22 Maret 2023. Jadi itulah roh daripada pelaksanaan Lomba Ogoh-Ogoh ini. Nah, kemudian tentunya bagi para Yowana seperti disampaikan tadi, bagaimana perbedaan antara tahun 2022 dengan sekarang kan gitu. Jadi ketika tahun 2022 pada saat itu masih situasi COVID, namun kita juga melaksanakan lomba yang tentunya perbedaannya kalau dulu itu satu desa adat diwakili oleh satu ogoh-ogoh begitu. Jadi sekarang ya istilahnya tarung bebas, semua Seketruno para Yowana yang ada di masing-masing Banjar di seluruh desa adat di Bali dapat mengikuti lomba ogoh-ogoh ini. Ya tentunya pendaftarannya juga sudah bisa secara online, jadi bisa dilihat di link pendaftarannya ini. Nah, kemudian tentunya sebagai persyaratan untuk bisa ikut menjadi peserta lomba, bisa ikut berpartisipasi dalam lomba ogoh-ogoh ini, tentunya ada beberapa hal yang harus diikuti dan ditaati. Yang pertama adalah lomba ogoh-ogoh ini adalah harus ogoh-ogohnya baru. Dalam arti ogoh-ogoh ini dibuat serangkaian dengan perayaan Hari Raya Nyepi tahun baru Saka 1945. Tidak boleh ogoh-ogoh yang sudah dulu mungkin disimpan kemudian diikutsertakan sekarang. Jadi kita melombakan ogoh-ogoh yang baru. Nah, kemudian yang kedua dari segi bahan. Dari segi bahan, jadi kalau bahan pembuatan ogoh-ogoh itu yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan bahan plastik.
Baik. Nah, kemudian juga dari spon, juga dari styrofoam. Jadi kita mengharapkan agar menggunakan bahan-bahan alami yang ramah lingkungan. Jadi kenapa? Artinya mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak diizinkan menggunakan bahan-bahan dari bahan plastik kan gitu? Karena Bapak Gubernur Bali telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Karena kita menyadari sampah plastik itu sangat lama sekali bisa diurai sehingga nanti akan mencemari lingkungan. Jadi ketika lingkungan itu tercemar, jadi bagaimana dengan program pelestarian lingkungan itu kan jadi bertentangan. Itu terkait dengan bahan kan itu. Nah, kemudian juga selain dari bahan kita harapkan pembuatan ogoh-ogoh ini jangan ditunggangi oleh unsur politik. Baik. Jadi tidak boleh ada unsur politik, kemudian juga tidak boleh ada unsur pornografi, kemudian ogoh-ogoh tidak boleh ada unsur saranya. Nah, jadi itu. Nah, yang terpenting juga yang berikutnya adalah terkait dengan ketinggian ogoh-ogoh itu. Artinya ogoh-ogoh itu para Yohana bisa membuat ogoh-ogoh dengan tinggi minimal 3 meter, maksimal 5 meter yang tentunya diukur dari beti, artinya alas kotak ogoh-ogoh itu. Gitu. Jadi kita harapkan nanti kriteria itu, semua kriteria itu apa yang harus dilakukan sudah tertera di dalam link pendaftaran dimaksud. Nah, jadi itu. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana sistem penilaian, penjurian kan itu. Jadi, perlu kami sampaikan juga sampai saat ini, jadi pendaftaran lomba ogoh-ogoh ini sudah dibuka mulai tanggal 5 Februari sampai dengan 22 Februari 2023. Jadi besok terakhir. Besok pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah, link pendaftaran itu sudah tidak bisa diakses lagi. Baik. Jadi kita harapkan pada Sekedruno yang saat ini masih sibuk di Banjar dengan aktivitas membuat ogoh-ogohnya, silahkan mendaftar melalui link daftar dimaksud. Nah, kemudian tentang juri, artinya para Sekedruno tidak perlu risau. Artinya pemerintah Provinsi Bali menyadari di masing-masing kabupaten kota itu memiliki beraneka ragam ciri khas budayanya, termasuk juga di dalam pembuatan ogoh-ogoh ini tentunya masing-masing kabupaten kota punya ciri khas. Jadi jurinya itu kita sepenuhnya berasal dari kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, jadi yang tentunya walaupun juri dari kabupaten kota bersangkutan, kita juga berikan persyaratan untuk jurinya. Yang jelas, yang pertama juri itu harus memang betul-betul netral, profesional, kemudian paham tentang adat, agama, tradisi, seni dan budaya Bali. Baik. Nah, yang ketiga, juri penilai itu tidak boleh menjadi undagi, tidak boleh menjadi undagi pada ogoh-ogoh yang ikut berlomba gitu. Jadi berarti tidak berkecimpung langsung di dalam pembuatan ogoh-ogoh itu. Ya, baik. Dia paham tentang pembuatan ogoh-ogoh, tentang filosofi ogoh-ogoh, tapi tidak membuat ogoh-ogoh untuk ikut lomba. Nanti kenapa seperti itu? Nanti ketika dia ikut membuat ogoh-ogoh, tentunya netralitasnya itu akan diragukan kan itu. Jadi faktor profesionalismenya itu yang harus tetap terjaga. Gitu. Nah, kemudian proses penilaian tentunya kita sampaikan di sini. Penilaian itu ada dua, di tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten. Nah, untuk di tingkat kecamatan penilaian kita laksanakan mulai tanggal 1 Maret ini. 1 Maret sampai dengan 10 Maret. Itu penilaian di tingkat kecamatan. Apa hasil dari penilaian di tingkat kecamatan? Tentunya nanti akan ada 3 nominasi terbaik. Jadi di tiap-tiap kecamatan itu akan ada juri yang menilai di tingkat kecamatan akan menghasilkan 3 nominasi terbaik di tingkat kecamatan. Nah, 3 nominasi terbaik ini akan lanjut dinilai oleh tim juri dari kabupaten kota. Jadi
pelaksanaan penilaian oleh tim juri kabupaten kota akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 20 Maret niki. Jadi Sebelum hari H. gitu, Bapak? sebelum hari H, jadi tim dari kabupaten kota melakukan penilaian. Nah, yang perlu juga diingat, jadi bahwa pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan lomba ogoh-ogoh ini tidak melakukan lomba secara parade. Jadi ogoh-ogoh itu dinilai di tempat. Iya, itu yang tadi mau saya tanyakan. Mekanismenya gimana sih Pak? Biar kebayang Niki pemirsa. Niki ogoh-ogohnya dinilai di tempat karena kan kita menghargai bagaimana kreativitas mereka di dalam berkesenian, di dalam membuat ogoh-ogoh itu. Nah, jadi mungkin banyak yang bertanya kenapa tidak parade. Jadi boleh saja kalau kabupaten kota melaksanakan parade dengan hadiah diberikan oleh kabupaten kota bersangkutan. Jadi Pribadi berarti ya, Pak. Ya? hadiah yang disediakan oleh provinsi itu adalah murni untuk lomba tidak parade. Jadi di tempat kita nilai bagaimana ukurannya, bagaimana proporsional bentuknya, kan gitu. Memenuhi Itu. syaratkah untuk syarat-syarat menjadi salah satu yang terbaik seperti Dika? Baik, kita tahan dulu, nanti kita sambung lagi tuh Haji, Pak Guna. Ini semakin menarik untuk mekanisme lomba sendiri itu dinilai oleh juri langsung ke lokasi masing-masing, singkatnya Skadinika nggih. Tuh nggih. Tadi juga saya sempat berpikir loh pemirsa, ini gimana caranya menggotong ogoh-ogoh sebegitu banyaknya, dan saya juga penasaran pemirsa Bali TV sampai saat ini sudah berapa peserta sih yang mendaftar, karena saya yakin antusiasme masyarakat terutama para Yohana pasti sangat-sangat tinggi. Kita masih ada 2 segmen pemirsa Bali TV, nanti kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang ketiga kami masih mengundang Anda di line telepon interaktif. Silahkan untuk Anda yang ingin berbincang dengan kedua orang narasumber kita dan terkait seputar topik kita masalah lomba ogoh-ogoh tahun 2023. Ada dari Bapak Guna juga, beliau seorang dosen, ada juga dari Tuaji, beliau dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali langsung. Ya, silakan di 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Saya ke Tuaji dulu sebelum nanti ke Bapak Guna ya. Saya lanjutkan. Tuaji, kita mau tahu sebegininya pemerintah memperhatikan daripada kreativitas anak muda untuk pendaftaran sendiri untuk lombanya, karena Tiang tahu bahwa lomba itu biasanya paling terakhir kalau memang unggul atau menjadi juara pasti diberikan apresiasi ucapan tanda terima kasih seperti ini Kang ya. Apakah pendaftaran juga dipungut biaya, Tuaji? Terima kasih. Jadi terkait dengan pendaftaran lomba ogoh-ogoh Provinsi Bali ini artinya gratis. Wow, luar artinya biasa. sama sekali karena seperti kita sampaikan tadi, ini sebagai penghargaan terhadap kreativitas para Yohana, para Seketeruno yang ada di Desa Adat Sebali. Jadi tentunya ini kita menggratiskan. Gratis. Gratis. Pendaftarannya gratis. Kalau menang nih ke polisi sesuatu. Nanti kita bahas boleh napi. Nampaknya ada penelpon, kita sapa dulu dari Gianyar. Om Swastiastu, enten Bapak Ketut, selamat sore. Swastiastu, Ibu. Inggih. Om Swastiastu, Bapak narasumber sekali. Inggih, Swastiastu. Bagian anak adiknya. Inggih, langsung Pak Ketut apa yang mau disampaikan? Kau sampai tahun-tahunan. Untuk takut ini kalau rentan nyot nabi harus nyot ini kan nabi ngepen nih gogo setelah nyaraan kau. Oh inggih. Makin kan akeh kan gogo di sebanyak ada bisa nang pitau ada bisa nang puto tidak. Inggih, selain itu ada pertanyaan balik. Menawi kita langkung kan nang Sinampura. Inggih, matur suksema. Santi. Nggih, muali Pak Ketut, sampun jarangin niki saking Gianyar. Nah, sane nyawis niki Tuaji napi Pak Guna. Ogoh-ogoh nika napi setelah diarak harus dibakar atau boleh stay at Banjar sampai berhari-hari, dan bahkan sempat juga dipertontonkan kembali setelah diarak sampai berhari-hari setelah hari raya pengerupukan, bahkan melewati Nyepi. Dulu Pak Guna sepertinya Niki menanggapi, karena dari segi sastra dan sejarah nampaknya lebih nyambung. Silakan Pak Guna.
Matur suksema Pak Ketut saking Gianyar sampun nyarengin dialog interaktif Druene Rahinane Mangkin. Jadi berdasarkan hasil penelitian atau studi yang kami lakukan sebelumnya bersama sejumlah pendeta dan rohaniwan di Bali, usai pelaksanaan Tawur Kesange, ogoh-ogoh itu disarankan untuk diperline. Jadi diperline secara upacara dan upakara terlebih dahulu, termasuk juga ada tirta pemerlinenya, dan diakhiri dengan diperline menggunakan api. Jadi diborbor atau dibakar seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena menurut narasumber yang kami wawancarai dalam penelitian tentang ogoh-ogoh di Bali itu, ogoh-ogoh itu sendiri kan sebentuk niase begitu, atau lambang yang diidentikan sekali dengan buta-buti raksasa, kala, denawa, pisaca dan seterusnya. Jadi yang pada saat Tawur itu diharapkan meninggalkan desa dan kembali ke tempatnya masing-masing sehingga desa itu menjadi harmoni. Kalau merujuk kepada Pustaka Sundari Game itu disebutkan di sana umantokaken ikang sarwa buta kabeh. Jadi mengembalikan buta kala, kemudian kali raksasa dan nama pisaca itu ke asalnya. Nah, sebagai satu bentuk niase yang berupa patung, ya, akan sangat berisiko kalau seandainya itu didiamkan, baik itu di Balai Banjar ataupun tempat-tempat yang lainnya. Baik. Kalau dianalogikan, ogoh-ogoh itu sama seperti kungkungan. Kungkungan itu kan kalau kita diamkan di satu tempat tertentu, ya, maka yang akan datang adalah nyawan yang membawa madu seperti itu. Oh, inggih. Nah, kalau kemudian sosok buta kala yang diwujudkan dengan aspek rudra rupa atau yang menakutkan ini kita biarkan di tempat begitu, bisa jadi itu menarik kekuatan-kekuatan yang negatif atau destruktif, ya, seperti buta kala, kemudian raksasa, pisaca, denawa dan yang lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu disarankan untuk diperline, baik menggunakan ritual maupun api diborbor pasca upacara Tawur itu dilaksanakan. Baik, ini mungkin bisa merupakan sebuah informasi yang sangat penting dan juga sebuah edukasi untuk pemirsa Bali TV, terutama untuk Anda yang menyaksikan program acara kita hari ini ya, karena kita sempat juga menyaksikan, bahkan mungkin Bapak kita dari Gianyar ini juga menyaksikan beberapa kali bahwa kok didiemin di Banjar, kok ini ogoh-ogohnya setelah diarak stay at Banjar selalu, sampai macet orang-orangnya noleh semua. Itu banyak terjadi. Mungkin ini bisa menjadi sebuah informasi yang berharga, berguna untuk Anda pemirsa. Ya, kita sambung dulu tentang Lomba Ogoh-Ogoh 2023 ini ke Tuaji. Pendaftaran lomba nikah secara online dan tidak dipungut biaya sebagai apresiasi pemerintah kepada para Yohane. Setelah nikah, kalau boleh tahu nih Tuaji, Niki pendaftarannya kan terakhir tanggal 22 Benjang. Besok. Sampai hari ini pesertanya berapa Tuaji? Astungkara, begitu antusiasnya para generasi muda Yohane yang di Banjar-Banjar, sampai hari ini sudah yang ikut mendaftar sebanyak 575 ogoh-ogoh. Wow, jadi luar biasa. Sebagian 500, besar, okay. Karena sebagian besar yang mendaftar itu pada malam hari. Jadi kita kan tahu mungkin siang hari para Yohane sibuk dengan pekerjaan, pulang dari kerja mereka ke Banjar membuat ogoh-ogoh sampai malam, dan kebetulan juga pendaftaran secara online, jadi mereka bisa mendaftar dari lokasi membuat ogoh-ogoh itu. Baik. Nah, jadi itu yang membuat sekarang begitu antusiasnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, saat COVID yang mendaftar sekitar 200 ogoh-ogoh. Jadi 200 ogoh-ogoh dengan sekarang sistem penilaiannya sama gitu. Nah, jadi nyambung juga seperti disampaikan Guno tadi, agar setiap pembuatan ogoh-ogoh itu habis itu diperline kan gitu, diperline, karena ini ogoh-ogoh ini kan dibuat serangkaian dengan perayaan Hari Raya Nyepi, jadi faktor lascaryo kan itu ya, ketika itu sarana beriannya lascaryo, habis itu membuat mungkin kenapa ada yang perlu yang didiamkan sampai
bertahun, digunakan untuk tahun berikutnya, mungkin mereka melihat dari segi pembiayaan, biaya yang habis digunakan. Efisiensi mungkin, jadi Bu Haji. mungkin ada juga yang dijual kembali kan gitu, ada yang dijual kembali. Jadi makanya ketika pelaksanaan lomba ogoh-ogoh tahun 2023 ini, salah satu kriterianya adalah ogoh-ogoh itu baru dibuat serangkaian dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Jadi itu untuk mendukung daripada sumber-sumber sastra itu, karena kan bagaimanapun kita memberikan kesempatan berkreasi dalam berseni membuat ogoh-ogoh ini kepada Seketruno, namun tetap harus mengacu pada sumber-sumber sastra. Jadi di samping mereka belajar membuat ogoh-ogoh, meningkatkan keseniannya dia juga otomatis belajar sastra agama. Karena kan ketika akan membuat itu harus mengacu kepada sastra, kan begitu ya? Otomatis para penglingsir, para orang tua yang ada di Banjar itu juga berperan. Nanti mereka memberikan arahan, karena terkait upacara, jadi harus tetap mengacu kepada sastra. Artinya tidak sembarangan mereka membuat ogoh-ogoh. Namun tetap dengan kekinian, teknologi kekinian. Kalau dulu mungkin ogoh-ogohnya ya diam seperti ini kan itu. Sekarang ada yang bergerak. Sudah bergerak, ya. Nah tentunya ketika membuat yang bergerak dengan teknologi kekinian, teknologi robot itu ya pengaruhnya ya ke biaya, kan itu ya, biaya. Nah jadi Tapi itu diperbolehkan nggak? Boleh, oke. ya, boleh. Namun tidak lepas dari unsur-unsur sumber sastra itu. Itu kan kreativitasnya mereka gitu. Inggih. Nah, Tuh Haji, Tiang juga mau tahu. Tadi juga sempat Tiang bahas ada lomba, ada juara, ada hadiah. Nampaknya kita akan bahas di segmen yang berikutnya. Sekaligus kita mau mengetahui juga pembuatan ogoh-ogoh dengan unsur seperti napi sih yang sebenarnya harus dituangkan dalam ogoh-ogoh itu sedikit tidaknya agar masuk rekomendasi atau perhitungan ke dalam juara nantinya Astungkare, atau mudah-mudahan beruntung dapat ternyata Tuh Haji. Nanti kita akan bahas dengan Tuh Haji lagi, dengan Pak Guna juga. Ya pemirsa, tidak terasa cepat sekali. Masih ada satu segmen, kita di segmen yang terakhir untuk Anda pemirsa Bali TV. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, di segmen yang terakhir masih di program acara dialog terkait Lomba Ogoh-Ogoh 2023. Seperti yang tadi saya sampaikan di segmen yang sebelumnya, bahwa ketika ada lomba, ketika ada persaingan, ketika ada penilaian, biasanya ada sesuatu tanda penghargaan atau dapat dikatakan dengan hadiah. Nah Tuh Haji, apa sih hadiah yang bisa diberikan kepada pemenang Lomba Ogoh-Ogoh 2023 kali ini Tuh Haji? Terima kasih. Yang perlu juga kami tekankan di sini bahwa dalam lomba ogoh-ogoh ini tidak ada yang kalah dan menang. Baik. Kan itu tidak karena ada yang seni kalah. Ya Tuh Haji, Karena seni. Nah kemudian kita juga menyediakan penghargaan kepada yang pertama karena ini kan tidak ada lomba juara yang di tingkat provinsi. Jadi juaranya semua ada di kabupaten kota. Jadi juara satunya ada 9, juara 2 ada 9, juara 3 ada 9. Nah, untuk juara 1, jadi pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan berupa uang dengan nilai 50 juta rupiah. Berarti Nike dikali 9. Kali wow. 9. Nah, kemudian juara 2 35 juta rupiah. Juga dikali 9. Nah, juara 3-nya 25 juta rupiah. Nah, tentunya ya tetap dipotong pajak. Karena kan aturannya kan tetap harus ikuti aturan pajak kan itu Bu. Nah, kemudian juga bagi yang lolos nominasi 3 besar di kecamatan tidak usah berkecil hati karena pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penghargaan, artinya yang lolos 3 besar kecamatan namun tidak menjadi juara di tingkat kabupaten kota, jadi dia mendapat juga penghargaan berupa uang senilai masing-masing 5 juta rupiah. Jadi kalau kita hitung di Bali itu ada 57 kecamatan. Dikali 3 berarti 171 kan gitu ya. Nah kemudian dikurangi untuk yang juara di tingkat kabupaten kota itu 3 kali 9 27. Jadi sisanya 144 ogoh-ogoh yang masuk nominasi 3
3 besar di kecamatan yang tidak mendapatkan juara di kabupaten, kita juga berikan hadiah 5 juta, juga dipotong pajak. Nah, kalau dihitung untuk hadiah saja, untuk hadiah ini semuanya nilainya 1.710 juta rupiah. Wow, Jadi lumayan, luar biasa. Jadi, Itu nilai yang fantastis loh pemirsa. ya, begitulah perhatian Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster terhadap Ige. generasi muda di dalam berkreasi, di dalam berkesenian, dan khususnya dalam pembuatan ogoh-ogoh terkait dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 ini. Jadi luar biasa perhatian Bapak Gubernur untuk budaya Bali ini. Inggih, begitu uratinya pemerintah kita pemirsa Bali TV ya, untuk menghargai kreativitas daripada para Yohado khususnya yang sudah berkreasi, kalau bisa dikatakan ajanian sing ada Bali Banjar de kedas onyang misi ogoh-ogoh. Silakan ke Pak Guna nih sekarang di sisa waktu kita. Bapak, unsur-unsur sekadinapi yang sebaiknya dituangkan dalam ogoh-ogoh itu di sisa waktu para Yohana masih berkreasi sampai hari penilaian nanti sedikit tidaknya masuk ke dalam kategori penilaian yang dianggap berpeluang oleh para juri. Silahkan. Ya, matur semua Ayu karena hadiahnya besar sekali. Iya, gitu dibilang. itu dikalikan banyak lagi Pak, bukan satu itu makanya Luar biasa. Betul, perhatian pemerintah Provinsi Bali terhadap seni budaya memang harus kita akui sangat tinggi. Dan secara lebih spesifik melalui lomba kreativitas ogoh-ogoh pada saat Tawur Kesange ini. Nah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh para Yohana ketika proses kreatifnya membuat ogoh-ogoh. Yang pertama itu pasti estetika, yang kedua adalah etika, dan yang ketiga adalah dimensi religiusitas. Dimensi estetika ini menjadi sangat penting karena ogoh-ogoh itu adalah bagian dari seni rupa. Pasti yang pertama itu dinilai berkaitan dengan bahan. Tuaji sampun ngenikang wau sebisa mungkin bahannya itu adalah bahan yang ramah lingkungan. Karena kenapa? Tujuan dari pelaksanaan budayanya itu sendiri secara esensial adalah mengharmoniskan diri dengan alam lingkungan. Tidak boleh ogoh-ogoh itu justru memunggungi lingkungan, apalagi sampai merusak lingkungan. Ya, oleh sebab itu bahannya itu harus ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan tidak berarti menggunakan padi yang masih bisa diubah menjadi beras, kemudian jagung yang masih bisa dikonsumsi dan seterusnya. Tetapi memanfaatkan hal-hal yang sudah tidak digunakan lagi. Daun-daun kering misalnya yang sudah tidak berfungsi lagi itu bisa dimanfaatkan dengan kreativitas oleh para Yohana kita. Nah, kalau dari salah satu informan kami menyatakan pada saat penelitian itu dilakukan, seorang seniman itu bisa menggunakan sarana membuat ogoh-ogoh dengan sakewenang gitu. Di mata mereka yang seni, segala bahan bisa dijadikan sebagai ogoh-ogoh, terutama yang ramah lingkungan. Kedua, dari aspek estetika, itu adalah pasti berkaitan dengan wangun ogoh-ogoh. Jadi aspek anatomi tegak tubuhnya. Jadi mulai dari kepala, kemudian badan dan juga kaki. Yang ketiga itu ada aspek yang disebut dengan raras dan tikas. Raras itu menyangkut tentang ekspresi gitu. Jadi mau nggak ogoh-ogoh yang sesungguhnya benda mati ini menjadi urip atau hidup ya ketika dilihat atau ditonton oleh seseorang. Jadi ada raras, aspek ekspresi yang mengurip dalam tanda kutip seperti itu. Yang kedua ada tikas. Jadi gerakannya sendiri itu gerakan yang dinamis, yang sesuai dengan karakternya. Kata ogoh-ogoh sendiri kan erat kaitannya dengan ogah. Ogah yang artinya bergerak dan bergoyang-goyang. Begitu. Ya, oleh sebab itu sebisa mungkin aspek ini ada di dalam ogoh-ogoh itu. Bahannya ramah lingkungan atau alami. Kemudian yang kedua proporsi bentuk anatominya sesuai dengan karakter. Kemudian ekspresinya bagus, dan termasuk juga tikasnya atau gerakannya menjadi dinamis sesuai dengan yang dirancang. Plus kalau menggunakan teknologi itu bisa membangkitkan nilai tambah dari ogoh-ogoh. Kedua, di samping aspek estetika atau kesundaraman atau keindahan secara visual,
yang penting juga diperhatikan adalah aspek etika. Etika ini menyangkut tentang tata adab Bali gitu. Jadi bagaimana misalnya pepayasannya itu mencerminkan kebudayaan Bali, jauh dari nilai-nilai yang sifatnya pornografi, porno aksi, kemudian juga suku, ras yang bisa menyinggung bahkan melecut terjadinya konflik begitu, apalagi ditunggangi oleh hal-hal yang berbau politik, korupsi dan seterusnya. Jadi penting sekali etika ini, apalagi kemudian ogoh-ogoh itu ditampilkan di dalam satu pergelaran ketika di Catus Pataning Desa. Ketika dipentaskan, ogoh-ogoh juga mesti memperhatikan etika. Jauh dari kata misalnya penggunaan miras sebelum pengaraan ogoh-ogoh. Jadi ini dimensi yang penting kalau misalnya ogoh-ogoh itu meskipun tidak diparadekan gitu aja, tapi tetap kalau seandainya nanti diarak, ditaur itu sebisa mungkin jauh dari alkohol, miras dan yang lain sebagainya. Itu menyangkut tentang aspek siwam, kesucian dari ogoh-ogoh yang kita buat. Karena momentumnya adalah taur kesange gitu, yang nilai kesuciannya mesti kita jaga. Ketiga, ogoh-ogoh mesti mengandung nilai religiusitas. Tuaji sampun ngenikangi wawu, ogoh-ogoh adalah transformasi sastra. Nih, sebisa mungkin dia menjadi bagian yang utuh dari taur yang bertujuan untuk menghalau berbagai sasamerana dan juga mengembalikan Buta Kala itu ke asalnya begitu. Nah, dengan demikianlah ogoh-ogoh ini akan memenuhi 3 dimensi dasar kesenian Bali, mulai dari estetika atau sundaramnya, kemudian yang kedua etika atau siwamnya, kesuciannya, dan yang ketiga religiusitasnya, kebenarannya begitu atau satyamnya. Nah, inilah yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Bali, sehingga ogoh-ogoh dengan taur kesange itu menjadi bagian yang utuh dan holistik gitu. Meningkatkan serada bakti umat ketika melaksanakan dan menyongsong Hari Suci Nyepi. Baik, itu dia. Mudah-mudahan tayangan kita kali ini ditonton oleh para Yono, khususnya beliau-beliau di sana yang menjadi penggagas bagaimana ogoh-ogoh di masing-masing banjar itu akan diciptakan seperti itu. Nge. Matur suksema niki Tuaji, matur suksema Pak Guna. Sedikit singkat di penghujung acara kita, apa yang mau disampaikan pada sore hari ini? Mungkin dimulai dari Tuaji, diakhiri oleh Pak Guna. Terima kasih. Jadi kita harapkan kepada para Yowana, para Seketruna, mari kita lestarikan budaya kita, budaya Bali. Dalam hal ini dalam pembuatan ogoh-ogoh, boleh kita berekspresi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, namun tetap mengacu kepada sastra-sastra apa yang menjadi tuntunan kita di dalam melaksanakan upacara keagamaan dan juga dalam hal ini sastra-sastra yang menuntun terkait dengan pembuatan ogoh-ogoh. Jadi pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung para Yowana, para generasi muda di dalam melaksanakan lomba ini. Jadi itu yang mungkin yang dia sampaikan. Dan terima kasih juga kepada yang sudah mendaftar. Dan ingat, hanya tinggal lagi 1 hari besok. Jadi yang belum mendaftar silahkan mendaftar, mungkin linknya sudah tertera. Kita tunggu sampai besok malam sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Baik, Pak Guna silahkan singkat. Ya, apa yang mau disampaikan? para Yowana Bali, mari kita buat ogoh-ogoh dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai sastra yang kita miliki. Ogoh-ogoh dengan tentunya sebagai wahana tontonan yang di dalamnya ada tuntunan dan tatanan-tatanan Bali yang mesti kita teruskan melalui pelaksanaan lomba ogoh-ogoh ini. Matur suksema ping banget tuh Aji, Pak Guna untuk kehadirannya Santi. sore hari ini di Bali TV, dan mudah-mudahan untuk kegiatannya memargi antar Labde Karya status di Daningdon. Ya pemirsa Bali TV, demikian dialog kita bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terkait lomba ogoh-ogoh 2023 yang akan digelar. Mudah-mudahan informasi yang kami sajikan di program tayangan dialog hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas sore hari ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.